Jadi jangan berpikir ibu-ibu sekalian mengatakan, oh kalau sudah berada dalam surga, udahlah, udah cukup. Enggak. Pelaku maksiat menyesal dengan kemaksiatannya. Orang yang melakukan ketaatan menyesal kenapa enggak dia lebih banyak lagi melakukan ketaatan. Nah ini apa Bu? 1 hari. Sebentar lagi dia mau dapat bulan Ramadan, ternyata dia meninggal. Dan Bu, setiap harinya Allah sudah menyiapkan ada list nama manusia yang akan Allah cabut nyawanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala permudah bagi kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini. Dan bahkan kita sudah melalui beberapa hari dari bulan Ramadan. Ya, udah berapa hari Bu? 12. Nggak ada perbedaan ya? Nggak ada beda ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, ini sebuah kenikmatan besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Karena apa? Karena di dalamnya apa? Bulan yang penuh dengan ampunan dan sebagainya. Ya. Namun dengan segala kenikmatan tersebut, maka kita tidak ada henti-hentinya untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan kekuatan untuk menjalani bulan Ramadan ini. Ya. Kuat apa? Kuat dari sisi keimanan dan juga kuat secara fisik dan kesehatan. Kan gitu. Karena maafnya sekarang ada orang-orang yang kuat imannya. Ya, ada orang-orang yang kuat imannya, tapi masalahnya apa? Tidak kuat fisiknya. Sehingga dia ingin melakukan ketaatan-ketaatan pada bulan Ramadan sementara dia masih terbaring di atas ranjangnya. Dia ingin melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Dia pengen baca Quran, dia pengen itu dan lain sebagainya. Tapi maaf sekali lagi, ternyata dia dalam keadaan sakit. Gak usah sampai terbaring di ranjangnya. Bahkan hanya sekedar batuk aja, batuk. Gara-gara makan banyak gorengan Bu. Kan itu saudara itu. Batuk. Artinya apa? Yang hari-harinya dia bisa apa? Bisa baca 1 juz, 2 juz. Tapi gara-gara batuk, susah baginya untuk membaca Nah makanya sudah ada yang batuk tuh, Masya Allah. Ya? Nah ini akhirnya apa? Kita katakan ini sebuah kenikmatan besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau akhirnya kita bertemu dengan bulan Ramadan ini dalam keadaan apa tadi? Baik keimanan dan juga baik Nah sekali lagi juga ada orang-orang gitu kan, ya apa, yang baik fisiknya, baik kesehatannya, kuat badannya, tapi nggak kuat keimanannya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya gitu, badannya kuat tapi dia nggak kuat untuk membaca Al-Quran. Kan gitu. Di bulan Ramadan ini dia mampu untuk apa? Olahraga, nge-gym dan lain sebagainya. Tapi untuk sholat 2 rakaat gak bisa dia. Kan gitu.
Dia bisa untuk apa? Dia bisa untuk baca WhatsApp, grup 1, grup 2, grup 3, grup 7, grup 10. Tadi aja Bapak ini Masya Allah ngomong grup juga Mas, grup WhatsApp tadi seperti itu saya dengar. Kan gitu. Itu dibaca semua tuh. Ya, dibaca semua. Habis udah selesai grup 1 sampai grup 10, pindah dia kemana? Ke Instagram, pindah ke YouTube. Dengar apa? Musik-musik, dengar dangdutan, dengar sinetron. Udah selesai, balik lagi ke grup 1. Akhirnya apa? Waktunya habis gitu-gitu aja. Ya, berjam-jam hanya untuk melihat hal-hal yang tidak bermanfaat, sementara Al-Quran nggak dibaca sama dia. Sekalinya baca, baru hanya sekedar 4 baris, baru 4 baris, tutup sama dia. Langsung dia ngomong, oh udah cocok untuk masuk surga. Repot nih kayak gini nih. Ya Bu, udah ngantuk aja Pak bawaannya. Nah ini repot nih seperti itu. Nah ini apa? Orang-orang yang diberikan apa? Kekuatan secara fisik, kekuatan secara kesehatan, tapi tidak diberikan kekuatan secara iman. Sehingga akhirnya apa? Ramadan ini berlalu begitu saja, nggak ada manfaatnya. Ya Bu, makanya Masya Allah ya, kita katakan jangan henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya agar apa? Tadi ya kita diberikan kekuatan secara iman, diberikan kekuatan secara fisik. Kan gitu. Udah berdoa belum Bu? Belum lah. Bu, udah berdoa belum? Masya Allah ya. Udah Pak berdoa? Oh keluar rumah, Masya Allah. Lihat Masya Allah ya Bu ya. Para ulama ya disebutkan ya, mereka selalu berdoa apa? Doa mereka, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni. Masya Allah. Cuma tersisa 2 mutaqabbalannya tadi. Mutaqabbala, sisa 2 orang. Hafal gak Bu? Dibacanya kapan ini? Kenapa dibaca sebelum Ramadan? Kapan dibacanya Pak ini Pak? Masya Allah. Dibacanya selama 11 bulan. 11 bulan plus 28 hari. Plus berapa? 24 jam. Artinya apa? Selama setahun penuh dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, apa kata beliau? Lihat bagaimana para sahabat, para ulama. Ya disebutkan oleh beliau apa? Kanu yad'una Allah sitata ashhurin an yuballighahum Ramadan. Mereka nih para sahabat, para ulama selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama 6 bulan. Nih selama 6 bulan ya Bu. An yuballighahum Ramadan, agar apa? Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan mereka dengan bulan. Masya Allah. Udah 6 bulan Bu ya. Kita kapan? Belum lah. Udah belum dibaca Bu tadi? Salah lagi pas bacanya. Kan tadi 6 bulan mereka sebelum Ramadan. Lalu kemudian apa? Summa yad'una Allah sitata ashhurin. Lalu kemudian mereka berdoa kepada Allah kembali selama 6 bulan. Bu, 6 bulan tambah 6 bulan berapa? 12 kan gitu. Ya ini cuma ngetes Bu ya. Ini masih bangun gak ini maksudnya? Atau udah ngobrol sendiri, ada majelis di atas majelis. Enggak kan itu ya? Tuh 6 bulan tambah 6 bulan 12. Apa? An yataqabbalahu minhum, agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan-amalan mereka pada bulan Ramadan. Nih kita sudah ngelewatin 11 hari. Kan gitu.
Nggak berdoa, Bu, supaya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita 11 hari itu? Atau beranggapan udahlah mengalir aja gitu? Enggaklah. Harus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terima amalan-amalan ketaatan saya selama 11 hari kemarin. Kan gitu. 11 hari kemarin. Karena kita sudah 12 nih ya. Hari ini 12. Minta kepada Allah. Jadi bukan hanya sebelum Ramadan. Dan bahkan minta juga apa? Tadi supaya baik keadaan kita pada bulan Ramadan ini. Makanya tadi doanya apa? Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, hantarkan kami kepada bulan Ramadan. Kan gitu. Sudah nih ketemu dengan bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan hantarkan Ramadan tersebut kepada kami. Artinya apa? Selamatkan bulan Ramadan tersebut untuk kami, agar kami bertemu dengan bulan Ramadan ini dalam keadaan baik keimanannya dan juga baik secara fisiknya. Minta, Bu. Makanya kalau ada ibu-ibu sekalian yang mulai banyak gibah pada bulan Ramadan, ya Bu, banyak gibahnya enggak? Bu, banyak gibahnya enggak? Jujur aja, jujur. Kan gitu. Ya. Nah, kalau udah habis gibah, habis itu apa? Tobat dan menyesal. Doa kepada Allah, Allahumma sallimni ila Ramadan. Wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni, agar Allah perbaiki keadaan kita pada bulan Ramadan. Jadi bukan sebelum aja, sampai sekarang pun dibaca gitu loh. Lalu kemudian apa? Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, terimalah amalan-amalanku pada bulan Ramadan, dari hari yang 1, hari 2, hari 3 sampai hari 11, dan bahkan sampai detik ini pula ketika kita bermajelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amalan-amalan kita. Kan gitu. Nah, itu Bu, doa. Udah doa? Ya belum lah. Bu, udah doa belum? Iya, gitu loh. Kan gitu. Ya, Bu. Nah, perbaiki doanya. Hafal nggak tadi doanya? Insya Allah belum. Oke, catat Bu ya, catat nih ya. Oke, Masya Allah. Allahumma. Ya, nggak apa-apa, bacain nggak apa-apa ya. Mau baca. Siapa tahu di sini ada Imam Syafi'i. Ya, Allahumma sallimni ila Ramadan wasallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Pun? Sampun? Pun. Ulangin lagi, nggak apa-apa, Masya Allah. Saya nggak apa-apa, disuruh-suruh nggak apa-apa. Iya, Masya Allah. Ya Pak, harusnya tanggung jawab Pak ya, antum ya Pak ya ini. Iya, Masya Allah Bu, nggak apa-apa, Masya Allah ya. Nenek, Masya Allah, hujah ini ya, alasan. Nah, Masya Allah. Allahumma sallimni ila Ramadan wasallim li Ramadan li wasallim li Ramadan. Ya, wa tasallamhu minni mutaqabbala.
Ya, saya ulangi ya. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqab. Sampun, Bu? Sampun? Ya, dibaca terus, Bu. Ya, dibaca terus. Ya, kalau memang akhirnya berat dengan hujah Pak, iya Ustaz nenek-nenek. Ya sudah, pakai bahasa Indonesianya. Ya, Bu, yang penting berdoa agar apa tadi Allah perbaiki keadaan kita. Ya, nah, Masya Allah. Jadi jangan sampai nggak berdoa, Bu. Jangan sampai nggak berdoa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Allah perbaiki keadaan kita pada bulan Ramadan ini. Taib, sudah, Bu? Udah, Bu? Sampun? Taib. Ya. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, jikalau kalian benar-benar rindu kepada Allah, fattabi'uni. Maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, akidahnya, tazkiyatun nufusnya, pensucian hatinya. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan tidak ada tempat bagi orang-orang yang telah terhapuskan dosa-dosanya melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Taib, ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema hari ini ya, andai ini Ramadan. Masya Allah. Tadi kita sudah katakan Masya Allah, alhamdulillah ya, Allah sudah pertemukan kepada kita bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan yang penuh dengan pelipat gandaan pahala, bulan yang penuh dengan kemuliaan, ya, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan, bulan yang satu harinya menjadi angan-angan bagi orang-orang yang telah mati, bagi orang-orang penghuni kubur. Sebagaimana perkataan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Apa kata beliau? Tallahi, demi Allah, lau qila li ahlil kubur, kalau seandainya dikatakan kepada para penghuni kubur, tamannau, berangan-anganlah kalian, la tamannau yauman min Ramadan, maka pastilah mereka akan berangan-angan satu hari saja dari bulan Ramadan, agar mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut. Nah, kita sudah dapat 11 hari, mau menuju 12 gimana tuh keadaan kita? Kan gitu. Ini mereka, para penghuni kubur, mereka minta berangan-angan satu hari nih. Ya kalau perlu apa, dia tukarkan dunia ini beserta isi-isinya, bahkan dengan yang semisalnya, hanya untuk mendapatkan apa? Satu hari dari bulan Ramadan. Gak percaya, Bu? Percaya nggak? Kalau nggak percaya, tes dulu coba. Nah, baru kemudian apa? Kabarkan kepada kami. Ya, itu. Ya, Bu. Jadi apa? Satu hari. Nah, Masya Allah, sekali lagi ya, dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada pada bulan Ramadan ini, ya, dengan segala keberkahannya, ya Bu ya, maka pada itu kita berpikir, ya, bagaimana kalau seandainya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa merasakan dan menyadari bahwasanya kehidupan kita di dunia ini hanya beberapa hari saja dari bulan Ramadan. Dan bahwasanya Ramadan ini
menjadi Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Kira-kira apa yang akan kita lakukan, Bu? Gibahin orang lain? Nggak bayar hutang? Nonton dangdutan? Menunda-nunda sholat? Sholat di antara dua film? Tahu sholat di antara dua film, Bu? Apa? Iklan. Ya, iklan. Artinya apa? Sholatnya cuma 5 menit. Tanpa ada kekhusyuan. Karena apa? Hatinya sudah ditarik oleh sinetron tersebut. Hatinya apa? Gak ada kekhusyuan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatnya adalah seperti salatnya orang-orang munafik, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik. 3 kali Rasulullah mengatakan seperti itu sebagai apa? Penguatan dan penegasan. Kemudian apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, bagaimanakah salatnya orang-orang munafik ya Rasulullah? Maka beliau pun mengatakan, yajlisu yarkubu syamas. Dia duduk-duduk memperhatikan matahari. Itu di zaman dulu, Bu. Ya, di zaman dulu duduk-duduk memperhatikan mata. Kalau sekarang apa? Ya tadi setan gepeng yang diperhatiin dia. HP-nya dipantau terus. HP, televisi, dan lain sebagainya dipantau terus. Sambil apa? Sambil ngeliatin jam. Zuhur. Oh iya, zuhur jam segini. Asar jam 3:10. Oke, nanti saya sholat jam 2. Datang jam 2, datang setengah 3. Masih setengah jam lagi. Akhirnya apa? Jam 3. Jam 3, lihat. Cek jadwal sholat jam 3:10. Masih ada 10 menit lagi. Akhirnya apa? Sisa 5 menit baru cepat-cepat dia wudhu. Lalu kemudian apa? Ngerjain sholat zuhurnya. Itulah kata Rasulullah, tilka sholatul munafik. Itulah sholatnya orang-orang munafik. Kata Rasulullah. Dia duduk-duduk sambil memperhatikan matahari, ya, sehingga ketika matahari itu sudah berada di antara 2 tanduk syaitan, artinya apa? Sudah mau terbenam, baru dia mengerjakan sholat 4 rakaat. Rasulullah, itu sholatnya orang munafik. Ini penting banget nih, karena apa? Emak-emak nih kerjaannya nih, ya. Kalau bapak-bapak biasanya pas sholatnya di masjid. Itu bagi orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Itu banyak di masjid. Tapi emak-emak walaupun sudah kajian, sudah bermajelis ilmu, kan gitu. Maaf ngomongnya, gitu kan. Mentang-mentang sholatnya di dalam agama, sholat bagi wanita yang terbaiknya di mana? Di rumah. Ketika di rumah, santai, masak dulu. Habis masak apa? Sinetron dulu. Ini, itu, dan sebagainya. Dah pas tadi nonton film, kemudian apa? Di antara jeda-jeda film tersebut itu apa? Iklannya, baru cepet-cepet sholat. Ini repot nih seperti itu. Ataupun nunggu dulu habis sinetronnya. Ya. Ini biasanya seperti itu. Walaupun sudah kajian, udah berulang-ulang mendengar apa? Ya, amalan yang paling afdol apa? Sholat tepat waktu. Tapi tadi emak-emak ini tapi kan gitu. Ya Bu, maka benahi. Nah tadi kita bayangkan bagaimana kalau seandainya tersisa nih beberapa hari saja dari bulan Ramadan, kan gitu. Maka kira-kira apa? Apakah kita tadi mau seperti tadi tuh? Kita tunda-tunda sholatnya? Enggak. Kan gitu. Ketika kita sadar, ya Allah, tinggal berapa hari lagi dari kehidupan kita nih seperti itu. Pasti apa? Sholatnya diperbaiki. Sholat wajibnya, sholat sunnahnya pasti akan apa? Disempurnakan, diperbaiki.
Banyak. Karena apa? Karena dia telah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Masalakakum fis saqar?" Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu, maka kemudian para penghuninya pun berkata, "Lam nakum minal musallin." Dulu kami ketika di dunia bukan termasuk orang-orang yang menunaikan, bukan termasuk orang-orang yang menjaga bukan termasuk orang-orang yang sholat tepat waktu. Minta tuh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia. Tuh hari saja. Dan gitu. Nah, orang yang tadi apa? Mengingat kematian, terpikirkan pada dirinya tuh pada gitu, ya. Oh, tinggal tersisa beberapa hari saja. Dia pasti akan menyempurnakan Ramadannya, puasa Ramadannya. Karena apa? Karena dia telah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan juga apa? Wahtisaban, mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosanya yang telah Bu. Ini keutamaan orang puasa. Jelas, Bu? Sering nggak mendengar hadis ini? Sering nggak? Saya rasa dari awal sampai sekarang tuh kalau ustadz datang pasti bawakan hadis itu. Benar nggak, Pak? Tadi antum juga bawain hadis itu nggak, Pak? Enggak ya? Nah, kan sore itu. Bawakan hadis itu. Tapi maaf, ketika orang-orang mendengar hadis ini, yang cuman bisa dipahami olehnya apa? Yang pertama dengan yang terakhir aja. Paham maksudnya, Bu? Ketika tadi dia mendengarkan hadis yang saya bacakan tadi barusan, dia hanya bisa, manusia kebanyakan hanya bisa memahami yang pertama dan yang, paham maksudnya? Belum, Pak? Belum? Hah? Belum? Kita jelasin. Ya. Kebanyakan orang hanya bisa memahami yang pertama apa? Yang pertamanya, barang siapa yang berpuasa pada bulan, akhirnya apa? Diampuni dosa-dosanya yang telah tuh, yang bisa dicerna oleh otak manusia kebanyakan. Dia lupa harus ada syaratnya. Apa syaratnya? Isinya ini. Kenapa nih, Pak, suaranya? Atau suara saya yang meledak-ledak nih? Hah? Biar gak ngantuk. Suara itu, Masya Allah. Semangat. Ya? Makanya saya agak jauh-jauh seperti ini, Bu, ya. Saya agak jauh-jauh. Apa isinya? Imanan. Ya? Dia berpuasa dengan keimanan. Apa namanya keimanan? Ketaatan. Dia baca Quran, kan gitu. Dia bermajelis ilmu. Dia menunaikan sholatnya, menjaga sholatnya, memperbanyak zikirnya, bersedekah di jalan Allah, dibenahi waktu-waktunya pada bulan Ramadan. Bukan dengan tidur, Bu. Bukan dengan tidur. Karena apa? Karena selama ini dia ngedenger, di mana-mana tuh ada ustadz atau dai-dai mengatakan apa? Tidurnya orang yang berpuasa adalah repot akhirnya. Tidur dari waktu pagi sampai mau berbuka. Ini repot, Bu. Ketika kita tanyakan, kenapa kamu seperti itu? Saya dengar dari Pak Kiai, Pak Ustadz apa? Tidurnya orang yang berpuasa, ini hadis lemah. Ya? Hadis lemah. Gak benar. Harus apa? Harus diperbanyak dengan kata. Dan ini bisa jadi benar kapan?
Kalau dia tertidur setelah lelah beribadah kepada Allah, habis baca Quran 5 juz, Masya Allah. Kan itu. Ya, habis baca Quran 5 juz, capek dia. Rebahan bentar, punggungnya apa? Udah tua kata tadi kan, udah tua. Dan nenek-nenek Pak Ustadz, kan gitu. Rebahan bentar, terbahlah dia, pengennya 15 menit, gak taunya 6 jam kan gitu. Tapi pengen cuma berapa menit, 15 menit Pak ya. Tapi ketiduran. 6 jam tadi semuanya jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu benar. Gitu loh. Tapi kalau tadi niat dari pagi sampai sore tidur-tiduran. Ya. Habis itu apa? Bangun pun langsung megang HP. Sana sebagainya. Habislah waktu-waktunya. Dia ngedengar hadis tadi, tapi dia juga lupa dengan hadis Rasulullah SAW. Rubba sa'imin, berapa banyak orang-orang yang berpuasa. Lihat kata Rasulullah, berapa banyak. Ini menunjukkan banyak sekali kata Rasulullah. Hadzu min siyami illal ju'wal atas. Dia nggak dapat bagian apa-apa dari pahala puasanya kecuali apa? Lapar dan banyak kata Rasulullah yang seperti itu. Ya, banyak yang seperti itu. Dan naudzubillah min dzalik, kalau kita menjadi bagian orang-orang yang seperti itu. Ya Bu, jadi benar-benar tadi apa? Imanan dengan penuh ketaatan, dengan amal soleh, bukan dengan tidur-tiduran, bukan dengan nonton sinetron, bukan ngabisin waktunya dengan hal yang tidak bermanfaat, bahkan dengan apa? Dengan hal yang mendatangkan murka Allah. Gimana? Tadi gibahin orang lain. Kan gitu. Karena apa? Yang banyak masalah-masalah gibah ini biasanya apa nih? Emak-emak nih. Ya. Emak-emak kalau udah gibahin mulutnya menyot-menyot. Ya Bu, maka udah. Ramadan mikir, oh jangan-jangan pas lagi gibahin Allah tarik tuh nyawanya. Naudzubillah min. Kan gitu. Nah tadi apa Bu? Dengan amal soleh. Lalu kemudian apa? Wahtisaban. Lalu kemudian apa? Dia pun mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal solehnya. Barulah tuh setelah syarat-syaratnya terpenuhi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bukan puasa lalu kemudian apa? Dapat pengampunan dosa. Enggak, tunggu dulu, lihat gimana puasanya dia. Kan gitu. Karena berapa banyak orang-orang puasa di luar sana apa? Sambil ngerokok juga. Kan gitu. Berapa banyak orang-orang puasa di sana apa? Sambil gibahin. Berapa banyak orang-orang yang puasa di sana apa? Dia korupsi. Berapa banyak orang-orang puasa di sana apa? Dia maling harta orang lain. Berapa banyak orang-orang di luar sana dia menjatuhkan kehormatan orang lain. Loh ini gimana nih kan gitu? Tunggu dulu, apakah yang seperti ini akan diampuni dosa-dosanya? Las Bu, sampai sini Bu. Kan gitu. Nah sekali lagi, ketika dia mengingat kematian akan datang kepadanya pada bulan Ramadan ini, maka dia pasti akan banyak berzikir kepada Allah. Dia banyak bermuhasabah. Sudah bermuhasabah belum Bu? Ya belum lah. Bu, sudah bermuhasabah belum? Ya belum. Udah belum Bu? Kenapa nggak bermuhasabah? Kapan kita mau bermuhasabah? Bu, harusnya muhasabah ini dilakukan setiap hari. Di malam, terutama apa? Di malam-malam bulan Ramadan. Kita bertanya kepada diri kita. Kan gitu.
Apa yang telah saya amalkan di hari bulan Ramadan ini? Bagaimana pagi saya? Bagaimana duha saya? Bagaimana siang saya? Bagaimana sore saya? Kan gitu. Bertanya. Dan syukur-syukur kalau seandainya akhirnya apa? Dia bisa menyesal dan menangisi kekurangan-kekurangannya pada bulan Ramadan tersebut. Kekurangan-kekurangannya pada hari-hari bulan Ramadan tersebut. Oh, itu keren sekali itu, Bu. Ya. Muhasabah, Bu, duduk sebentar. Ini enggak, habis sholat tarawih ke rumah buka lagi televisi. Ya, udah, Bu, udah gitu loh. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Bu, ini nih orang yang bermuhasabah seperti ini, Bu. Ini orang-orang yang cerdas nih, Bu, kata Rasulullah. Ini orang-orang yang berakal. Di mana Rasul mengatakan al-kayyis, orang yang cerdas, orang yang berakal, orang yang menggunakan otaknya untuk berpikir, untuk bermuhasabah. Mendana nafsahu, yaitu orang-orang yang bermuhasabah atas hari-hari yang telah ia lalui, atas hari-hari yang telah ia dapatkan, atas Ramadan yang telah ia temui. Dia pikirkan dengan baik, bagaimana nih saya menghabiskan bulan Ramadan ini. Ternyata ya Allah ada kurang di sini, ya Allah ada kurang di sini, ya Allah ada kurang di sini, ada kurang di sini. Ternyata ya Allah tadi saya kok cepet banget, hati saya bawaannya marah aja, marah begini, dikit-dikit marah, sensitif dan lain sebagainya. Itu muhasabah tuh, kan gitu. Lalu kemudian apa? Setelah dia bermuhasabah dan mengetahui kekurangan-kekurangannya, mengetahui aib-aibnya, wa amila lima ba'dal mauti, lalu kemudian dia pun beramal soleh. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kehidupan yang abadinya, untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi di dalam surga setelah kematiannya. Tuh orang yang cerdas, Bu. Orang yang berakal. Tapi sebaliknya Rasulullah SAW mengatakan wal ajiz. Sementara orang yang bodoh, orang yang gak punya akal, kan gitu. Orang yang otaknya hanya dijadikan hiasan di kepalanya saja. Apa kata Rasulullah? Man atba'a nafsahu hawaha, yaitu orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Tadi sholat ditunda-tunda, kebanyakan nonton sinetron, gibahin orang lain, ngambil harta orang lain, jatuhkan kehormatan orang lain, bawaannya sok sombong, ujub, ngerasa besar, kan gitu. Ngerasa yang paling cantik. Bu, masih ngerasa paling cantik, Bu? Iya kali kalau sampai ngerasa paling cantik juga akhirnya, Bu, ya. Hah? Itu harus tuh. Seperti itu kata Rasulullah, orang yang bodoh tuh. Ya. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Lalu kemudian apa? Dia melakukan segala kemaksiatan nih dalam kehidupannya. Ya, sholatnya diundur dan lain sebagainya. Bacaan Quran dikit. Kan gitu. Lalu kemudian apa? Tsumma tamanna 'ala Allah. Lalu kemudian dia berangan-angan kosong kepada Allah. Maksudnya apa? Dengan banyaknya kemaksiatan yang dia lakukan, banyak kemaksiatan yang dia lakukan. Ya. Sholat yang dia tinggalkan. Sekalian dijaga cuma apa? Salat zuhur dengan apa? Asarnya. Dia cuma ngerjain salat zuhur dan asarnya. Atau maghrib dan isyanya. Kenapa? Orang-orang pada pergi semua tuh taraweh. Kan gitu seperti itu. Dia juga ikut-ikutan. Dia kerjain salat maghrib dengan isyanya. Sementara subuhnya, zuhurnya, asarnya semua hilang. Lalu kemudian setelah dia ngerjain salat maghrib dan isya, dia berpikir, oh, kayaknya saya sudah cocok untuk berkumpul dengan Rasulullah SAW dalam surga Firdaus A'la. Repot kalau kayak gini, Bu. Ya repot. Nah, tapi seperti itu, bagaimana syaitan membisikkan di otak manusia. Makanya yang terjadi apa? Baru dia tadi baca Quran, hanya baca Quran berapa? Baru 5 baris. Bu. Tutup. Langsung berpikir, udah cocok masuk surga Firdaus A'la.
Itu apa? Karena syaitan membisikkan di otaknya. Udah, sudah cukup, sudah cukup. Sementara ketika dia melakukan kemaksiatan, setan membisikkan juga di otaknya apa? Tenang aja, Allah Maha Pengampun. Tenang aja, gibahin terus. Sejam kurang 2 jam. 3 jam kurang 6 jam. Gibahin. Kan gitu. Akhirnya apa? Cek, tonton apa? Acara-acara yang gibahin manusia tuh, kan gitu. Di televisi kan itu. Apa aja Bu acara-acaranya Bu? Pura-pura. Padahal saya pengen ngetes nih, kan gitu. Jangan-jangan kesebut semua acara-acaranya. Seperti itu. Bu, yang kata Masya Allah. Kata beliau yang hafal dapat hadiah. Kan seperti itu. Ya Bu, seperti itu. Syaitan terus bisikin Bu, dengan segala kemaksiatan yang telah kita lakukan. Apa bisikan syaitan? Udah tenang aja, Allah Maha Pengampun. Tenang aja, tenang. Kalau kamu lewat ibadah hari ini tenang, masih ada besok. Tenang aja, Allah Maha Pengampun. Tuh Bu. Ya, bagaimana syaitan mempermainkan akal manusia. Ketika dia melakukan ketaatan, dia sudah berpikir, oh saya tempatnya dalam surga. Padahal cuma sedikit. Banyak kemaksiatannya. Tapi ketika dia melakukan berbagai kemaksiatan, kata syaitan apa? Tenang, Allah Maha Pengampun. Ada yang seperti ini Bu? Kalau ada yang seperti itu, itulah manusia yang sedang ditunggangi oleh syaitan. Dia seperti binatang. Ya, dia seperti hewan yang ditunggangi oleh siapa? Yang ditunggangi oleh makhluk terkutuk. Mau Bu? Maulah. Mau nggak Bu? Naudzubillah min dzalik. Ya, muhasabah Bu. Muhasabah. Nah, makanya Masya Allah kalau sampai ada ibu-ibu sekalian, Masya Allah dia bermuhasabah di malam harinya. Lalu kemudian dia pun sadar dengan aib-aibnya, sadar dengan kekurangan-kekurangannya pada bulan Ramadan. Lalu kemudian dia menangis-nangis kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, dan memohon agar esok harinya, agar apa? Allah jadikan lebih baik dan dipenuhi dengan ketaatan-ketaatan. Bu, ini yang dikatakan Rasulullah SAW apa? Sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dan disebutkan salah satunya siapa? Rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah. Yaitu seseorang yang dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah, dia bermuhasabah, dia mengadukan kekurangan-kekurangannya kepada Allah, dia mengadukan aib-aibnya kepada Allah di malam hari dalam keadaan sunyi, ketika orang-orang semua pada tertidur, ketika orang-orang apa? Dengan kegiatan mereka masing-masing. Fafadat ainah. Lalu kemudian dia pun meneteskan air matanya. Makanya Masya Allah Bu, Umar bin Khattab itu selalu nangis Bu. Apa? Selalu bermuhasabah. Takut kalau seandainya dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Bu, saking banyak menangisnya Umar bin Khattab, di pipinya ada jalur tangisan Bu. Ya, ada jalur tangisan. Ini padahal orang sudah dijamin oleh Rasulullah SAW untuk masuk surga. Tapi sedikit-sedikit beliau nangis. Ya Allah begini. Datang apa dunia datang kepada beliau, nangis. Persia ditaklukkan, semua harta yang datang kepada Umar bin Khattab, nangis. Ya, langsung mengatakan, ya Allah, engkau tidak menguji harta ini kepada Rasulmu, tidak pula menguji ini kepada
Abu Bakar As-Siddiq, orang yang terbaik setelah Rasulullah SAW. Tetapi mengapa engkau uji semua ini kepadaku ya Allah? Nangis. Ya Bu, itu orang sudah dijamin masuk, takut dengan neraka. Nah kita gak dijamin. Gak dijamin masuk surga, tapi ngejaminin diri sendiri. Bu, siapa yang ngejamin ibu? Ada di sini yang sudah dijamin masuk surga? Ada yang ketua DKM-nya nyebutin, ibu ini masuk surga, ibu ini masuk surga, ibu ini masuk surga. Ada? Ada yang sudah dijamin? Itu. Kalau kita nggak dijamin, artinya apa? Nah, berarti kita apa? Harus banyak bermuhasabah. Lalu kemudian apa? Banyak melakukan ketaatan. Ya Bu, seperti itu. Nah ini kalau seandainya tadi apa Bu? Ya kita akan melakukan semua ini kalau apa Bu? Kita berpikir dan meletakkan di pikiran kita bahwasanya bisa jadi kematian akan datang kepada kita beberapa hari dari bulan Ramadan ini. Tapi memang kenyataannya pun Bu, kita gak ada yang tahu kapan ajal ini akan datang kepada kita. Bisa jadi besok hari, bener gak Bu? Bisa jadi lusa, kan gitu. Bahkan bisa jadi hari ini, kan gitu. Dan bahkan bisa jadi habis keluar dari pintu tersebut, pintu masjid ini, Allah cabut nyawanya. Kan gitu. Coba berpikir seperti itu Bu. Dan Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui di negeri mana, kapan, kan gitu, di wilayah mana dia akan gak ada. Kan gitu. Gak ada. Dan Allah pun mengatakan, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau seandainya ajal itu telah sampai kepada seseorang, dia gak bisa mengakhirkannya walaupun sesaat dan gak bisa juga memajukannya. Maka bayangkan seperti itu Bu, gitu loh. Ya, makanya apa Bu? Harus tadi senang dengan datangnya bulan Ramadan. Ini Bu terjadi nih, ya di dekat rumah saya. Masya Allah. Ya, ada seseorang, masya Allah, bapak nih pada waktu itu. Ketika dia dapat bulan Ramadan, dia benar-benar pada waktu itu dia benar-benar menyambut bulan Ramadan. Baru dapat 1 hari dari bulan Ramadan, udah seneng ya Allah, seneng benar dia. Bahkan selesai salat taraweh, dia ngerjakan salat taraweh tuh dia di masjid. Dengan senangnya, dengan bangganya dia meminta-minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan bersyukurnya dia pada waktu itu apa? Mohon kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Lalu kemudian apa Bu? Dia pun kemudian bersujud syukur pada itu Bu. Dapat 1 hari. Bersujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bersujud, gak bangun lagi. Gak bangun lagi. Masya Allah. Dia meninggal dalam keadaan syukur seperti itu. Gak bangun lagi. Habis salat taraweh, langsung diusut. Senang banget, dia senang tuh. Bahkan dari siang harinya dia pun ngatain ke orang-orang, ngomong ke orang-orang, senang banget, alhamdulillah dapat bulan Ramadan ini, dapat semangat. Habis salat tarawih, sujud syukur dia, meninggal dalam keadaan sujud. Sehat Bu, ya. Tapi tetangga juga, tetangga saja dua orang nih Bu yang meninggal Bu, masya Allah ya. Tapi ada tetangga saya juga. Apa waktu itu? Ya Allah Bu, besok udah bulan Ramadan, besok bulan Ramadan. Pagi hari ini dia meninggal. Artinya apa? Gak dapat bulan Ramadan. Seperti itu. Ya. Iya, kita katakan kita nggak tahu, masya Allah. Siapa tahu dia memang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tapi walaupun dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dia pun menyesal Bu. Bu, perlu kita ketahui semua orang yang meninggal itu menyesal. Bahkan orang yang syahid pun, orang yang meninggal dalam keadaan syahid pun dia menyesal.
Ya Bu? Menyesal kenapa? Karena dia berpikir kalau seandainya saja dia bisa melakukan ketaatan-ketaatan yang lebih. Kalau perlu apa? Dia berharapnya orang yang meninggal itu dalam keadaan syahid. Kalau perlu apa? Dia dihidupkan kembali, mati lagi dalam keadaan syahid. Dihidupkan lagi, meninggal lagi dalam keadaan syahid. Dihidupkan lagi, meninggal lagi dalam keadaan syahid. Agar apa? Dia mendapatkan kedudukan yang tinggi itu terus di dalam surga. Jadi jangan berpikir ibu-ibu sekalian mengatakan, oh kalau sudah berada dalam surga, udahlah, udah cukup. Enggak. Semuanya pengen, Masya Allah, lebih. Apalagi ketika mereka sudah menyaksikan mengerikannya neraka jahanam. Dan kemudian apa? Betapa nikmatnya surga. Itu Bu. Pengen. Semua menyesal. Pelaku maksiat menyesal dengan kemaksiatannya. Orang yang melakukan ketaatan menyesal kenapa enggak dia lebih banyak lagi melakukan ketaatan. Nah ini apa Bu? 1 hari. Sebentar lagi dia mau dapat bulan Ramadan. Ternyata dia meninggal. Dan Bu, setiap harinya Allah sudah menyiapkan ada list nama manusia yang akan Allah cabut nyawanya. Gak ada yang libur gak Bu? Ya, gak ada yang libur. Nah, ya, coba bayangkan seperti itu. Ya, bayangkan seperti itu. Dan bayangkan kalau apa tadi? Tuh, nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, paham Bu? Nah, tapi ini sampai jam berapa nih Pak? Ini sekarang tanya jawab nggak? Ya, disisain 10 menit lah. 10 menit. 10 menit bakal nanti jawaban 1 bisa sampai 1 jam. Enggak, banyak. Ya, sorry. Gak apa-apa. Sampai jam 12. Nambah repot kan Bu? Sorry. Ya, sorry. Nah, tapi Bu, Masya Allah, fakta yang terjadi, ya, Bu, fakta yang terjadi, yang kita lihat, ya, pada kebanyakan manusia, ya, mereka melalaikan waktunya. Bahkan Masya Allah, banyak waktu-waktu mustajab, terutama apa? Ketika nih, habis salat asar, kan gitu. Mau berbuka, itu kan banyak waktu-waktu mustajab. Tapi apa? Lihat bagaimana banyak manusia yang lalai. Ya, alasannya apa? Iya Ustaz, kan tapi nyiapin makanan. Ya kan bisa. Emang nyiapin makanan harus pakai gerakan sholat Bu? Enggak kan? Sambil dia ini aku, ya Allah, ampun dosa-dosaku, astagfirullah. Ya Allah, berikan kekuatan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kan seperti itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mal salihan aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal. Ini kira-kira bisa nggak sambil masak? Hah? Bisa kan? Atau mulut yang dipakai untuk megang panci? Enggak kan? Bisa. Kenapa nggak dikerjakan? Gitu loh Bu. Kenapa nggak dikerjakan? Seperti itu. Nah ini kita melalaikan Bu. Kita bisa lihat bagaimana Masya Allah indahnya Islam itu Bu. Ya, enggak menjadikan ibadah itu hanya pada sholat, enggak. Indahnya Islam. Ya, enggak menjadikan ibadah itu apa? Hanya sekedar di tempat ibadah, enggak. Kan itu. Dimanapun bisa jadi ibadah gitu loh. Cuman manusianya saja tadi ditunggangi oleh syaitan enggak pikirannya. Kalau ditunggangi oleh syaitan, dia akan berpikir ya namanya ibadah ketika kapan? Ya ketika dia di atas sejadah. Padahal tadi, itu naik motor semua Bu ya? Ada yang naik motor ya? Dari rumahnya ada yang berzikir enggak? Ya enggak lah. Oh iya. Ya Bu?
Dari rumahnya ada berzikir nggak? Masya Allah. Hafal nggak surat Al-Ikhlas? Kebaca nggak tadi? Ya enggak lah. Kan gitu. Nah kenapa nggak tadi? Masya Allah. Kenapa harus pelangak, pelongo, pelangak, pelok, pelong? Kenapa nggak dari rumahnya? Apa baca? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Kan gitu. Hah? Lagi qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam. Ya kali dari rumahnya bacanya keluar rumah terus bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kan enggak, dari rumahnya dulu pas bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa. Naik motor subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu. Terus ngapain? Bismillahirrahmanirrahim lagi. Ya baca qul huwallah, qul huwallah, qul Allah. Kan mau baca Al-Baqarah enggak hafal. Kan gitu. Baca Al-Imran enggak hafal. Ya udah Al-Ikhlas. Yang paling simple, ulang-ulang 10 kah? 10 kali, diulang 10 kali. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghatamkan surat Qul huwallahu ahad ini 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah bangunkan istana di dalam. Tapi nggak kebaca. Kan gitu. Nggak kebaca. Udah kebaca belum 10 kali? Belum lah, Bu. Kan gitu. Baru zikir pagi dan petang. Alhamdulillah saat keluarnya 3 kali udah. Sisa 7. Nah ini hitung-hitungan nih gitu seperti itu. Baca langsung Masya Allah. Kayak tadi Masya Allah di motor. Karena apa? Takut apa namanya harus fokus. Ya sudah. Kalau fokus baca surat Al-Ikhlas butuh kefokusan nggak? Enggak kan? Kalau memang Al-Ikhlas juga, waduh Ustaz kayaknya Al-Ikhlas butuh effort yang agak lumayan, butuh usaha. Ya sudah pindah ke Al-Fatihah. Kalau Ustaz Al-Fatihah juga kayaknya butuh. Kenapa? Harus pakai makhorijul huruf. Ya sudah apa? Subhanallah, astagfirullah. Kan gitu Bu ya. Nah baru sekarang dikerjain. Ya Bu. Nah nanti balik habis keluar rumah kerjain. Ya Bu. Jadi akhirnya apa? Waktu-waktu kita dipenuhi dengan hal yang Bu jangan Bu, Masya Allah. Nah sekali lagi nih, syaitan ini menunggangi akal manusia. Sekali lagi apa? Dengan berpikir apa? Bahwasanya namanya pahala yang besar itu hanya waktu sholat. Tapi dia nggak berpikir bahwasanya apa? Zikir-zikir yang dia ucapkan ini pahalanya begitu besar di sisi Allah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengatakan apa? Kalimatani habibatani ilar rahman. Ada 2 kalimat yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa? Wa khafifatani fil lisan, dan begitu ringan untuk diucapkan. Wa thaqilatani fil mizan, tapi berat di timbangan nanti. Apa Bu? Kucap? Belum lah. Ya kan gitu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dicintai oleh Allah, berat dalam timbangan, ringan diucapkan, tapi nggak keucap-ucap. Karena apa? Karena pikirannya sedang ditunggang oleh syaitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? At-tuhuru syatrul iman. Kesucian adalah bagian dari iman. Wa subhanallah tamla'ul mizan, dan mengucapkan subhanallah ini pahalanya akan memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina samai wal ard. Sementara mengucapkan subhanallah walhamdulillah ini pahalanya akan memenuhi langit-langit dan bukan langit dan bukan bumi aja, bukan Bu. Tuh. Hanya ngucapin subhanallah wabi atau subhanallah walham. Tapi kan gak ucap sekali lagi. Ya. Tadi akhirnya apa? Tadi ketika ketemu orang dihabisin dengan ghibah. Ya Bu.
Nah, tadi maaf sekali lagi, kenapa orang-orang tadi ya dia lalaikan waktu-waktunya dan sebagainya? Karena dia berpikir, Bu, nih pikiran mereka nih. Dan juga introspeksi nih. Jangan-jangan pikiran ini ada pada ibu-ibu sekalian juga. Kan gitu. Apa? Ya, dia lalaikan semua ketaatan-ketaatan pada bulan Ramadan ini karena dia berpikir, saya masih akan ketemu dengan bulan Ramadan selanjutnya. Bu, itu yang ada pikirannya. Ibu-ibu, ada yang di sini umurnya udah sampai 60? Banyak, Masya Allah. Bu, Rasulullah umurnya berapa? 60? Ada yang udah lewat? Nah, udah kebanyakan berarti, Bu, bonusnya ya. Seperti itu. Jadi harusnya sudah nggak bisa lagi berpikir, saya bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Karena Rasulullah saja 63. Kan gitu. Yang 50 juga jangan berpikir, Rasulullah 63, saya 50, masih ada 13 tahun. Nah, karena apa? Sistem kematian itu bukan sistem antre, bukan, Bu. Meninggal dulu 70, meninggal dulu berapa? 69, meninggal dulu 68, 67. Saya 50, kayaknya antri saya masih lama. Gak gitu. Sistem kematian kita sistem apa, Bu? Sistem lotre. Bukan antre, Bu ya. Lotre. Siapa yang dicabut, kelar dia. Kan gitu. Mau umur berapa? 70, 50, 20, 15 tahun. Kalau sudah dicabut, kelar. Gak bisa. Ya, gak bisa. Nah, ini, Bu, yang ada di pikiran siapa? Orang-orang yang melalaikan ketaatan pada bulan Ramadan. Dia akan berpikir, saya akan dapat dengan bulan Ramadan selanjutnya. Kan gitu. Dia berpikir apa? Amalan-amalan ketaatan yang sudah saya lalaikan bisa saya tebus nih. Kapan? Bulan Ramadan selanjutnya. Lalu kemudian apa, Bu? Nah, ini di penghambat yang paling terbesar. Apa? Hartanya, jabatannya, keluarganya, istrinya, pasangannya, anak-anaknya, orang tuanya, ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya, kerabatnya, inilah yang membuat dia kemudian apa? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya? Bu, dia berpikir, saya ada anak saya, saya ada pasangan saya, saya ada ini dan sebagainya. Kalaupun sakit nanti ada dokter. Bu, kan seperti itu. Sehingga akhirnya dia pun terlalaikan. Dia berpikir, pasangan saya nanti akan nemenin saya kalau sakit. Pasangan saya begini. Anak-anak saya bakal nolong saya. Kan gitu. Akhirnya apa dia? Berkumpullah dengan keluarganya, nonton bareng-bareng, nonton sinetron, nonton apa? Acara-acara gibah. Karena apa? Anak-anak saya bersama dengan saya. Kan itu. Tapi dia tidak tahu bagaimana kesendiriannya orang-orang yang apa? Merasakan sakaratul. Kita tidak mengatakan dalam kuburnya, Bu. Hanya dalam keadaan sakaratul maut. Di sini orang tersebut benar-benar merasakan kesendiriannya. Di mana pada waktu dia sadar bahwasanya keluarganya ternyata yang selama ini dia berpikir tertawa-tawa dengan mereka, bersenang-senang dengan mereka, ternyata akhirnya apa? Gak ada gunanya. Kan gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Kalla idza balagatit taraqiyah wa qila man raq. Sekali-kali tidak apabila nyawa itu telah sampai kepada kerongkongan seseorang, Wakila man raq. Lalu kemudian dikatakan tuh, siapakah yang bisa menyembuhkan saya dari perihnya sakaratul maut ini? Siapa yang bisa menolong saya dari apa? Dari kesedihan, dari apa? Kesepian ketika sakaratul maut ini. Sementara orang-orang, anak-anaknya apa? Ada kerabat yang di luar sana ketawa-tawa,
Anaknya paling cuma perhatian, paling cuma istri dan anak-anaknya apa melihat kenapa begini, cuma gitu aja. Kan itu. Dokter hanya bisa melihat dari kejauhan. Kan itu. Sementara dia mengatakan pada itu, qila man raq, siapa yang bisa nyembuhin saya dari perihnya sakaratul maut ini? Siapa yang bisa menyelamatkan saya nih? Tapi semuanya nggak ada yang mengetahui. Setelah dia sadar ternyata nggak ada pun satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya, baik anak-anaknya, pasangannya, dan seluruh manusia nggak ada yang bisa menyelamatkan dirinya. Barulah kemudian apa? Wa dhanna annaul firaq. Di situ dia benar-benar yakin bahwasanya hari itu, detik itu, waktu itu adalah waktu perpisahannya dengan dunia ini. Waltafati saqu bisaq. Lalu kemudian apa? Betisnya berhimpitan dengan betis yang lainnya. Kenapa? Perihnya sakaratul maut tersebut. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Lalu kemudian dia pun akan apa? Dihadirkan, digiring ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan kehidupannya ketika di mempertanggungjawabkan setiap detiknya, setiap waktunya, semuanya dipertanggungjawabkan, Bu. Jadi jangan berpikir Allah lalai dari detik-detik yang kita lalu. Enggak. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Tidak akan berpindah tidak berpindah kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti, hatta yus'ala an umri fima afna, sampai dia ditanyakan tentang umurnya, setiap detiknya, setiap setengah jamnya itu dihabiskan untuk apa. Wa an ilmi fima fa'al, lalu kemudian dia pun akan ditanyakan tentang ilmunya, sudah diamalkan atau tadi kita istighfar, subhanallah bihamdi. Habisnya apa? Baca qul huwallah, banyak sebagainya. Ini kita sudah belajar hari ini. Diamalkan gak nanti nih? Ya kan gitu. Ini Allah kena. Lebih baik apa? Tanya kepada diri dulu di dunia ini dibandingkan ditanya oleh Allah ketika di mana? Di akhirat. Wa an ilmi fima fa'al. Dia akan ditanyakan tentang ilmunya, sudah diamalkan atau belum? Lalu kemudian apa? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dan dia pun akan ditanyakan tentang hartanya. Dari mana dia mendapatkannya? Dari cara yang halal atau cara yang haram? Ditanya tuh secara detail. Enggak ditanya enggak. Oh, 100 triliun ini dari mana? Enggak ditanya apa? Oh, 170 triliun dari mana? Enggak, ditanya secara detailnya. Ini dari mana? Lalu kemudian apa? Sudah di situ belum? Wa fima anfaqah. Lalu kemudian dia pun akan ditanyakan kembali kemana harta tersebut dia habiskan. Apakah di jalan Allah ataukah jalan kemaksiatan? Ditanya secara detail. Hanya merugi banget orang-orang yang kayak korupsi, maling harta orang itu rugi. Ya, dia akan bertanggung jawab tuh. Seluruh manusia tuh, banyak manusia. Artinya apa? Ribuan manusia akan datang kepadanya meminta pertanggungjawaban. Ya, mereka akan meminta hak mereka. Nggak ada yang luput, Bu. Nggak ada yang luput. Ya, nggak ada yang luput. Siapapun yang pernah beli Pertamax, Gak ada yang luput. Semuanya akan meminta haknya. Semuanya, Bu. Tapi pada waktu itu apa kisosnya? Kisosnya adalah pahala atau pelemparan dosa. Pahala saya. Atau apa? Dosa saya yang dilempar kepadanya. Barulah dia pada waktu itu merasakan dirinya sebagai orang yang muflis. Orang yang bangkrut pada hari kiamat nanti. Padahal Bu, kalau dia mencarinya dengan cara yang halal, tetap dia dapat 100 triliun, Bu. Tetap dia dapat. Beneran, saya nggak bohong. Bu, orang mencari harta dengan cara yang
haram ini tidak menambahkan rezeki yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Dan yang mencari halal pun dengan mencari yang halal tidak mengurangi rezeki yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Enggak. Kan gitu. Dan ini disebutkan dalam hadis bagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya. Apa kata beliau? Sesungguhnya Jibril telah membisikkan kepadaku bahwasanya seseorang tidak akan mati sebelum satu perak yang telah Allah rezekikan untuknya, satu perak yang telah Allah tetapkan untuk dirinya masuk ke dalam, gak akan mati sampai benar-benar sempurna. Tapi kemudian apa kata Rasulullah? Tapi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ajmilu fit talab. Lalu kemudian carilah harta itu dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Dan janganlah, lalu kemudian kata beliau, dan janganlah keterlambatan rezeki yang datang kepada kalian membuat kalian mencarinya dengan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syaitan memanfaatkan keterlambatan tersebut. Syaitan memanfaatkan ketidaksabaran seseorang. Jadi sekali lagi saya katakan, Bu, maling tidak akan menambahkan rezekinya. Mencari dengan yang halal tidak mengurangi rezekinya. Sementara orang-orang, semua manusia itu udah tahu nih, ya, rezekinya sudah ditetapkan kapan, Bu? Kapan rezekinya sudah ditetapkan? Lebih hebat nih jawabannya, 50.000 tahun. Padahal saya pengen ngomongnya di mana? Ketika di alam lain. Tapi ternyata jawabannya sudah lebih keren. Ya? Iya benar, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa kataballahu maqadirul khalaik. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir makhluk qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50,000 sana. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan jawaban ibu-ibu semua pakai hadis ini ternyata. Saya berpikir tadi pengen pakai hadis dalam rahim. Ternyata lebih keren, lebih visioner. Ya. Nah, tapi sekali lagi Bu tadi. Ya, Bu. Sekali lagi tadi apa? Itu yang membuat seseorang apa? Malas beramal soleh. Karena tadi bisa tebus, kemudian apa? Hartanya, keluarganya, pasangannya, itu yang melalaikan dia untuk melakukan ketaatan. Kenapa? Berpikir semuanya bisa menolongnya ketika sakaratul. Dia berpikir anaknya, istrinya akan menemaninya ketika di alam kubur. Tidak. Yang hanya menemaninya adalah amalannya. Amalan solehnya akan Allah hadirkan dengan wajah yang rupawan, harum. Kemudian apa? Dilapangkan kuburnya. Tapi amalan yang buruk akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang begitu menjijikkan, yang begitu bau, yang begitu menakutkan. Lalu kemudian apa? Kuburan dipersempit sampai tulang-tulangnya apa? Berantakan. Lalu kemudian apa? Dibukakan tuh pintu neraka tuh, pintu kuburnya. Agar apa? Agar neraka, panasnya neraka itu masuk ke dalam kuburannya. Baca Bu nanti hadis Barra bin Azib, di mana hadis ini panjang menjelaskan tentang keadaan seseorang di dalam kuburnya. Supaya apa? Ingat kematian. Ya Bu. Hadis Barra bin Azib. Antum ketua DKM. Pak. Oh kan itu. Siapa? Masya Allah. Antum sesi dakwahnya Pak. Dicarikan tuh hadis itu Pak. Kirim ke ibu-ibu. Ya. Kirim ke ibu-ibu. Mungkin lewat istri ya itu ya. Kirim ke ibu-ibu. Biar apa? Tuh bisa ditadaburi. Karena bukan hanya sekedar ingat kematian aja Bu ya. Bukan hanya sekedar ingat kematian. Oh iya ingat kematian Pak Ustaz. Enggak kayak gitu Bu. Tapi ditadaburi, dihayati ke kematian tersebut. Karena kalau hanya sekedar mengingat kematian, yang banyak ingat mati itu siapa Bu? Tukang penggali kubur. Tapi tukang penggali kubur itu setiap kali dia gali, datang mayatnya dia gotong. Biasa aja dia ninggalin sholat. Kan itu. Biasa aja dia pada waktu ngerokok pus. Kan gitu. Gak ada rasa takutnya, gak ada rasa hatinya begini sebagainya. Gak ada. Kenapa?
Apakah itu yang disebut dengan mengingat kematian? Bukan. Bukan, gitu loh. Ya. Orang yang banyak lihat orang mati siapa, Bu? Ambulan. Supir ambulan. Kan itu. Tapi dia baru aja nganterin tuh jenazah, main judi slot dia. Jadi bukan itu. Jadi apa? Namanya mengingat kematian. Tadabbur. Itulah keadaan saya nanti. Jelas, Bu? Di mana, Pak? Tidak ada yang bisa. Tadi hadis Barra bin Azib tentang apa? Kehidupan di dalam kubur panjang. Cari, Bu. Lalu kemudian dia hayati. Lalu kemudian apa? Bayangkan kalau seandainya itulah keadaan kita di dalam sana nanti. Kenapa? Kita harus mengambil. Ya, Bu, mengambil pelajaran. Mengambil ibrah. Nah, Bu, Masya Allah nih, Bu. Ini mungkin udah setengah 10 nih, Masya Allah. Gak kerasa ya, Bu? Ya? Gak kerasa. Tapi yang tidur-tidur mungkin ngerasa, waduh lama banget nih ini. Ya, Bu? Ibu-ibu ada yang mau ngetes dulu mati? Lalu kemudian sampaikan trailernya kepada kami. Bu, mau ngetes? Kalau memang gak mau, kita yang mengambil pelajaran kepada orang-orang yang telah mati. Allah telah berfirman dan menggambarkan hal tersebut. Apa kata Allah? Hatta idza jaa ahadahumul maut. Sehingga ketika kematian itu telah sampai kepada salah seorang di antara kalian, qala rabbirji'un. Maka dia pun berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Ini padahal baru aja dicabut nyawanya, Bu. Baru dicabut nyawanya, dia kemudian minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia sebentar aja ya Allah. La'alli a'mal salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh yang dulu telah aku tinggalkan ketika di dunia. Tapi kemudian kata Allah apa? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya perkataan yang diucapkannya saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sementara di hadapannya sudah ada barzah, sudah ada dinding-dinding yang menghalanginya sampai hari kebangkitan. Tuh penyesalan dalam kuburnya. Dan penyesalan terbesarnya apa? Ketika dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa hum yastarikhuna fiha. Mereka menjerit-jerit di dalam neraka jahanam, mereka tersiksa, mereka meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon-mohon kepada Allah, Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkan kami ya Allah dari neraka jahanam ini sebentar saja ya Allah, sebentar. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, agar kami bisa beramal soleh yang dulu telah kami tinggalkan ketika di dunia. Ketika kami memiliki waktu yang begitu banyak namun dihabiskan untuk hal yang sia-sia dan bahkan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sampun? Hah? Udah ya? Enggak ada pertanyaan? Skip. Perlu ada pertanyaan enggak? Masya Allah. Dari paling pojok sana, Bu ya. Ya, silakan, Bu. Melenceng kanan, melenceng kiri. Silakan ya, Bu. Saya nggak tahu tuh. Freddy Budiman adalah seorang produktor narkoba tingkat internasional dengan keuntungan ratusan triliun yang ada di Tangerang. Beliau divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat hukuman mati tapi dieksekusi. Di dalam eksekusinya, dia minta kepada pengeksekusi bahwa tolong saya jangan ditembak sebelum saya menghatam Al-Quran sekian puluh kali. Jika
Baik, masya Allah. Barakallahu fikum. Kiranya pertanyaannya adalah, Ustaz, kira-kira dia tempatnya neraka atau surga? Saya nggak tahu. Kalau jawaban seperti itu. Karena saya bukan Allah kan seperti itu. Ya, kita tidak yang fonis. Pertanyaan pertama adalah yaitu apa tadi? Panjang banget masa ceritanya. Taib. dengan meninggal yang terkabul keinginannya yaitu melaksanakan Al-Quran. Ya, diberikan kesempatan seperti itu. Ya Bu, kita katakan memang ketika seseorang berbakti kepada orang tua, ya, banyak hal-hal yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Kan gitu. Banyak hal-hal yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Ya. Dan mungkin salah satunya apa? Salah satunya adalah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kan gitu. Dan bahkan Masya Allah banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan ketika seseorang berbakti kepada orang tuanya bahwasanya apa? Ya, bahwasanya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kan gitu seperti itu ya. Artinya itu efek dari apa? Berbakti kepada orang tua. Namun tadi kalau misalnya dikaitkan dengan segala keburukan-keburukannya, kan gitu. Setelah tadi dia berbakti kepada orang tua, lalu kemudian ternyata dia adalah bandar narkoba dan sebagainya. Lalu kemudian kita bisa nyebut setelah itu dia meninggalnya dengan sholat dan sebagainya apa? Dia minta dulu supaya apa? Sholat dulu dan sebagainya. Apakah itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya? Karena berbaktinya. Hah? Sepertinya mata rantainya karena berbaktinya. Nah, kan gitu. Kemudian yang tadi itu makanya kita katakan kalau seandainya permintaan dia adalah seperti itu gara-gara apa baktinya kepada orang tuanya, ya mungkin saja kalau itu adalah menjadi salah satu doanya. Kan gitu. Menjadi salah satu doanya. Tapi maaf ngomongnya, masalah dia tadi, ya, masalah dia melakukan sebuah kemaksiatan dan kemudian dia melakukan ketaatan. Lalu kemudian ditimbang dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita tetapkan apakah husnul khotimah dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Makanya kita katakan apa? Ya sudah, semoga saja dia meninggal dalam keadaan husnul. Kalau memang kan seperti itu ya. Kan gitu ya. Kita berharap, artinya kalau memang dia benar-benar taubat pada gitu ya. Kalau dia benar-benar bertobat, kita hanya berharap apa? Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa. Kalau dia memang seorang muslim juga seperti itu ya, yang benar. Karena Bu, pertama sekali lagi saya nggak tahu tuh keadaan itu seperti itu ya. Kita tahu ada hadis pembunuhan 100. Ya, hadis muttafaqun alaih. Kan seperti itu. Yang dia membunuh 99 orang. Ya kan 99 orang. Tambah lagi kemudian Pak, pas ketika dia tanya, apakah ketika saya membunuh 99 orang ini saya bisa bertobat? Dia bertanya kepada ahlul ibadah. Kata ahlul ibadah, nggak bisa. Kan gitu. Salah nanya dia. Harusnya apa? Bertanya kepada ahlul ilm. Kan gitu. Akhirnya pas dikatakan nggak bisa, digenapin 100. Ya Bu, ingat ini pembunuhan. Tapi ke narkoba juga dahsyat juga, banyak yang bunuh ya. Seperti itu ya. Lalu kemudian apa? Dia tanya lagi. Kepada siapa saya harus bertanya? Akhirnya diarahkan kepada ahlul ilm. Kemudian dikatakan bahwasanya iya, bisa kamu bertobat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Syaratnya kamu tinggalkan ya tempat lingkungan buruk kamu dan berkumpullah dengan orang-orang yang bertakwa. Berjalanlah dia ke sana, lalu kemudian di tengah jalan dia meninggal. Terjadi perdebatan antara malaikat. Bu, terjadi perdebatan antara malaikat. Yang satu mengatakan apa? Oh, tempatnya di neraka. Karena apa? Dia udah banyak tuh kemaksiatannya. Yang satu apa? Mengatakan tempatnya dalam surga. Karena apa? Dia sudah bertobat. Bu, bayangkan malaikat aja berdebat, apalagi saya. Paham ya?
Ya, sampai akhirnya Allah datangkan satu malaikat dalam sosok manusia, lalu kemudian diberitahukan apa? Cara untuk menetapkan apakah dia surga atau neraka sudah Allah beritahukan, itu apa? Yaitu apa? Dengan menghitung jarak yang telah ditempuhnya. Setelah hitung-hitung ternyata apa? Jaraknya ke tempat ke tempat hijrahnya itu lebih jauh kan itu ya, maksudnya lebih dekat. Artinya dari situ dia sudah melakukan lebih jauh. Akhirnya apa? Dia pun ditetapkan masuk ya sampai sini Bu. Jadi pada waktu itu kalau memang dia benar-benar bertobat, kita katakan benar-benar bertobat. Kan gitu. Dan memang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tadi mungkin saja dia masuk surga. Tapi, nih Bu, sekali lagi Bu, tapi bisa jadi ada orang-orang yang dia meninggal tadi seperti tadi, lalu kemudian dia melakukan ketaatan karena memang apa? Sudah tidak ada lagi jalan untuk bagi dirinya. Artinya pada waktu apa? Kematian itu memang sudah berada di hadapannya. Lalu kemudian dia minta seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Kan itu. Nah, ini dan nanti akhirnya apa? Kalau seandainya ini diarahkan kepada para ulama, tentunya para ulama akan berbeda pendapat. Apakah orang ini sebenarnya sudah berada dalam keadaan sakaratul maut? Karena apa? Sudah tidak ada lagi jalan untuknya untuk hidup. Sama, maka dijelaskan oleh para ulama, sama nih kayak orang naik pesawat. Pesawatnya goncang-goncang, pecah sayap-sayapnya. Dia bergoncang-goncang. Lalu kemudian apa? Pada waktu itu mungkin ada 0,1% keselamatan kan itu ya. Tapi kemungkinan banyaknya adalah dia meninggal kan seperti itu. Lalu kemudian dia bertobat kepada Allah begini dan sebagainya. Oh ya Allah saya kira-kira diterima nggak tobatnya? Yang seperti itu. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak diterima tobatnya. Karena apa? Disitulah sakaratul mautnya. Sudah tidak ada lagi jalan. Ya, saya lupa lagi ayatnya. Saya lupa ayatnya yaitu apa? Itu orang-orang yang setelah dia melakukan kemaksiatan, lalu kemudian dia bertobat setelah apa? Setelah kematian itu sudah dekat kepadanya, maka tidak diterima tobatnya. Jelas, Bu? Jelas? Nah, makanya tadi saya tanyakan sekali lagi, keadaan orang tadi itu wallahu taala a'lam. Apakah dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau tidak? Tapi kalau memang dia adalah seorang muslim, ya kita doakan saja ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pun enggak boleh menjudge, Bu ya. Kita enggak boleh menjudge. Oh, ini karena apa? Oh, ini pasti tempatnya dalam neraka. Enggak boleh. Karena apa? Kalau dia seorang muslim, kemudian dia melakukan kemaksiatan selama bukan meninggal dalam kesyirikan dan kekufuran, tahta masyiatillah. Dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah pengen ampuni, Allah ampuni. Kalau enggak, ya diazab terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni seseorang yang meninggal dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa-dosa selainnya. Jelas, Bu? Ya kan gini. Nah, ini bandar narkoba tadi, dia bukan kesyirikan. Dia bukan kufuran. Kalaupun mau kita masukkan ya tadi pembunuhan kan seperti itu kan itu ya. Karena apa? Dia banyak dengan narkoba tersebut membunuh orang lain, merusak orang lain, kan gitu. Ya mungkin apa kita katakan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah memang mau ampuni, Allah ampuni. Kalau enggak, berarti diazab terlebih dahulu sesuai dengan kadar amalannya. Jelas, Bu? Jelas. Tapi keterkaitan tadi misalnya apa? Baktinya kepada orang tuanya, lalu kemudian dengan kaitan akhirnya dia bisa mendapatkan kesempatan, bisa jadi. Karena kita katakan itu hanya salah satu dari kebaikan dan keuntungan dari seseorang yang berbakti kepada orang tua. Ibu, tapi masalah pengampunannya Allah yang menentukan. Nah, barakallahu fikum. Sudah ya.
Ya, sudah. Hadis, Ustaz. Hah? Itu hadis dari Barok bin Azib tuh ininya riwayatnya apa Muslim bukannya ke siapa? Wallahu taala alam. Saya lupa, Bu, Masya Allah. Tapi hadisnya hadis sahih. Ya, hadisnya hadis sahih. Maka cari aja nanti insyaallah hadis Barok bin Azib. Gak perlu harus pakai riwayat Muslimnya, cukup aja ketik cari hadis Barok bin Azib, insyaallah muncul. Tentang apa? Tentang keadaan seseorang dalam kuburnya. Nah, barakallahu fikum. Wa jazakallahu khairan. Sampun? Baik, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan, bukan hanya sekedar menjadi wawasan. Na'udzubillah min dzalik, kalau hanya sekedar menjadi wawasan dan pengetahuan, tapi benar-benar apa bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, membuat hati kita lebih tunduk kepada Allah, membuat hati kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua untuk bisa menyelamatkan Ramadan kita, hari-hari dari bulan Ramadan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surga Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.